Ride till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is a Selamat pagi anak-anakku sekalian. Lama tidak bertemu, kita bertemu dalam renungan pagi. Tapi sebelumnya kita menyanyikan lagu dulu. Laskar Kristen maju, masuklah perang, iring palang Yesus, nanti kau menang. Yesuslah pengaju, jangan menyerah, masuk peperangan, lihat panjinya. Laskar Kristen maju, maju, masuklah perang, iring palang Yesus, nanti kau menang. Laskar Kristen maju, masuklah perang, iring palang Yesus, nanti kau menang. Yesuslah pengaju, jangan menyerah, masuk peperangan, lihat panjinya. Laskar Kristen maju, maju, masuklah perang, iring palang Yesus, nanti kau menang. Iring palang Yesus, nanti kau menang. Mari kita berdoa dulu. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan puji syukur padamu Tuhan, karena pada pagi hari ini kami telah Engkau bangunkan untuk mengikuti kegiatan kami pada hari ini Tuhan, dan merencanakan sesuatu yang mungkin nanti akan kami lakukan. Untuk itu Tuhan, kami mohon petunjuk dari Tuhan, kami minta tuntunan Tuhan di dalam kami mendengarkan firman kali ini. Engkau bukakan hati juga pikiran kami, agar apa yang Kau firmankan nanti Tuhan dapat kami mengerti, kemudian dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anakku sekalian, coba kalian buka Alkitab kalian. Kita baca di dalam kitab Korintus. Kitab Korintus 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Akan saya bacakan firman Tuhan. Firman-Nya begini. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, kami ulang. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Demikian firman Tuhan di dalam kitab Korintus. Pak Panji punya cerita anak-anak. Dulu Pak Panji punya murid yang namanya Glenn. Mungkin sebagian anak-anak ada yang sudah kenal ya dulu.
waktu Glenn itu masih kecil ketika dia sekolah minggu, jadi di umur TK sampai dengan kelas 5 dia itu rajin dalam sekolah minggu. Tentunya kalian mengerti kalau kita rajin di dalam sekolah minggu, tentunya kita juga punya kebiasaan yang baik. Pertama, apa? Berdoa. Kemudian tidak mengucapkan kata-kata yang kotor. Kemudian rajin bangun pagi dan sebagainya. Lalu ketika dia di kelas 5, kondisinya sudah berubah. Karena apa? Ternyata Glenn ini sudah mulai bergaul dengan anak-anak seusianya di luaran, dengan anak-anak tetangga, yang diantaranya itu juga teman-teman yang tidak seiman. Mereka juga terlalu asik di dalam bergaul ini, asik bermain gadget, sehingga dia juga lupa akan waktu, ya. Kalian juga merasakan loh, kalau sudah bermain gadget dengan teman-teman, apalagi kalau sudah bermain game, itu biasanya kalian lupa akan waktu. Kadang lupa makan siang dan sebagainya, ya. Termasuk pekerjaan-pekerjaan di dalam rumah untuk membantu orang tua, kita semakin melupakan itu. Lalu satu saat orang tuanya kan menegur kepada Glenn ini. Kenapa? Kalau setiap makan pasti lupa berdoa. Karena apa? Dia tergesa-gesa di dalam makan itu. Karena apa? Ingin segera bermain lagi dengan temannya. Ya. Dari cerita ini, kalau dibandingkan dengan tadi firman Tuhan tadi, janganlah kamu sesat, karena pergaulan yang buruk bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi artinya ini jelas ya anak-anak, bahwa kalau kita di dalam bergaul, kita harus mengenal lingkungannya dulu. Siapa yang kita untuk teman bermain ini. Akan lebih baik kalau kalian mengenal dulu dengan teman-teman, juga dengan lingkunganmu dulu. Ya. Sebisa mungkin kita itu menjadi leader, bukan follower, bukan ikut-ikutan. Tapi kebiasaan kita ketika kita dulu sekolah minggu, kita selalu berdoa di setiap kesempatan, bangun tidur berdoa, kemudian mau makan berdoa, mau berangkat sekolah berdoa, dan kebiasaan ini seharusnya kalian pertahankan. Bahkan kalian yang menjadi ikut-ikutan dengan teman-teman kalian yang tidak punya kebiasaan itu. Jadi maksud Pak Panji di sini adalah kalau kita bergaul, kita harus mengenal dulu siapa yang perlu kita temui di dalam pergaulan. Kita harus mengenal dulu, ya. Akan lebih baik loh kalau kalian itu mengenal dulu, ya. Bukan kita itu pilih-pilih teman, tapi maksudnya Pak Panji di sini adalah kita jangan sampai terpengaruh oleh karena pergaulan itu, tapi justru kitalah yang mempengaruhi di dalam pergaulan itu. Jadilah kita leader, bukan follower. Seperti di dalam lagu tadi, menjadi laskar Kristen. Apa maksudnya untuk kalian?
Menjadi laskar Kristen yang Tuhan maksudkan adalah untuk menjadi prajurit Kristus. Meskipun kita masih muda, meskipun kita masih anak-anak, ya, untuk mempengaruhi hal-hal yang baik kepada teman-temanmu. Ya, contohnya tadi ya berdoa, tidak mengucapkan kata-kata kotor, tahu akan waktu, tahu membantu orang tua, tahu kapan sekolah, tahu kapan kalian harus membantu pekerjaan rumah, mengerjakan PR dan sebagainya. Dan tugas dari laskar Kristen ini anak-anak adalah memerangi hal-hal yang kurang baik. Ya, contoh, ketika sekolah kalian tidak menyontek, ya. Kalau ada teman yang menyontek, contohnya, kalian juga harus ingatkan bahwa itu tidak baik, ya. Kalau ada temanmu yang suka gosip teman-temannya, si Glenn itu sekarang nakal banget loh, itu jangan didengarkan. Tapi kamu perhatikan bahwa kalau gosip-gosip semacam ini bisa mempengaruhi kamu di dalam bergaul. Seharusnya kan begini, ya. Kejelekan teman tidak perlu dibicarakan, anak-anak. Ya, tidak perlu dibicarakan, ya. Apalagi kalau kalian punya tujuan supaya istilahnya apa itu? ngerasani teman-teman itu, si Glenn itu sekarang suka mencuri loh, si Glenn itu sekarang suka berani loh sama orang tua. Itu hal-hal kayak gitu tidak perlu diceritakan, malah justru kalian itu harus mendekati Glenn dengan kebiasaan baik kalian. Contohnya, ya, Glenn, kalau kamu di sekolah suka nyontek gak baik loh. Pada awalnya kamu dapat nilai baik, tapi kalau pas ujian yang benar kamu tidak punya kesempatan untuk mencontek, akhirnya kamu dapat nilai yang jelek, ya. Kebiasaan mencontek itu tidak baik, termasuk di dalam membantu orang tua, ya. Terus kebiasaan baik yang lain itu. Demikian yang saya maksudkan di dalam ayat ini. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi jelas, ya, kalau kalian bergaul harus lihat-lihat juga. Tapi juga jangan pilih-pilih teman, ya. Jadilah laskar Kristen untuk hal-hal yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang Kau berikan pada pagi hari ini, di mana Kau menginginkan kami untuk menjadi laskar-Mu Tuhan, untuk berbuat kebaikan, juga menjadi contoh dan teladan bagi teman-teman kami yang lain, untuk menjadi laskar Kristen yang sejati. Berkatilah kami ya Tuhan, agar semua perintah Tuhan atas kami dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus selalu membantu kami di setiap kami melakukan setiap pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, untuk menutup renungan pagi ini, mari kita menyanyikan lagu Laskar Kristen lagi. Laskar Kristen maju, masuklah perang, iring palang Yesus nanti kau
Laskar Kristen maju-maju masuklah perang, iring palang Yesus nanti kau menang. Laskar Kristen maju masuklah perang, iring palang Yesus nanti kau menang. Kristuslah pengaju, jangan menyerah. Masuk peperangan, lihat panjinya. Laskar Kristen maju-maju masuklah perang, iring palang Yesus nanti kau menang. Iring palang Yesus nanti kau menang. Kita ketemu lagi dalam lain kesempatan. Salam.